Jadi ini adalah 7 Hz Timeless, salah satu IEM terbaru dari 7 Hz gitu ya, yang benar-benar apa ya, mereka tuh masih lumayan baru, jarang kedengeran. Pertama kali gue denger soal 7 Hz itu dari 7 Hz i7 i77 Pro, i9 dan sebagainya. Dan pada saat itu pun mereka terkenalnya gara-gara mereka keluarin IEM basshead yang lumayan mantep lah, kuantitasnya bassnya bagus, maksudnya kuantitas bassnya banyak, kualitasnya cukup bagus dan begitu. Um, 7 Hz Timeless ini cukup menarik karena dia mungkin merupakan salah satu IEM planar yang jarang sekali ditemui di market sci-fi atau market manapun gitu ya. Uh, IEM planar lain yang mungkin ada di market adalah semacam kayak LCD i4, iSyn 10, iSyn 20, ataupun kayak si Tin P1 ataupun P2 gitu ya. Dan sejauh ini gue belum menemukan satupun yang suaranya cukup oke lah gitu dari sononya. Nah, si 7 Hz Timeless ini untungnya mematahkan melewati semua ekspektasi tersebut. Dan kita bakal ngomongin nanti begitu kita ngomongin suara. Tapi sebelum itu, kita mau ngomongin disclaimer dulu karena unit ini disediakan oleh Brian. Dia beli pakai duitnya sendiri gitu ya. Jadi review ini sepenuhnya opini gue aja, nggak ada afiliasi dengan toko ataupun brand manapun. So ya. Kita mau mulai dulu dengan ngomongin masalah build quality dan packaging dulu karena memang lu nggak dapat banyak hal kalau lu beli si 7 Hz Timeless ini. Kabelnya si 7 Hz Timeless cukup supel, dia bukan kabel paling supel yang gue pernah coba, tapi dia masih cukup supel, dia nggak ada memori gimana banget. Dia juga nggak terlalu mikrofonik, chin slidernya juga cukup oke, dan jacknya di ujung gitu ya. Walaupun seperti biasa gue bakal komplain kalau ini bukan angle jack, tapi setidaknya jack yang disediakan ini benar-benar jacknya mantep banget, cakep banget jacknya, dan berasa kokoh banget. Ini mengingatkan gue terhadap jack kayak macam Oyaide atau Amphenol dan sebagainya. Rasanya benar-benar mantep banget jack ini, tebel banget, nggak murahan rasanya. Dan untuk IEM itu sendiri, IEM-nya ini bentuknya memang agak aneh. Desainnya kelihatannya menurut gue lebih futuristik dibanding Timeless, tetapi untungnya dia cukup nyaman. Sedangkan untuk kuping gue yang ukurannya medium ke lumayan gede ya, kalau misalnya kuping lu agak kecil, gue rasa mungkin bagian ujungnya ini, yang bulatannya ini mungkin bakal bisa nempel ke kuping lu gitu, dan itu mungkin kurang nyaman. Karena di kuping gue yang medium ke agak gede pun ini agak kadang suka nempel gitu ya. Tapi selain itu bentuknya ya sebenarnya sama kayak IEM over ear lainnya lah, yang cukup nyaman lah pokoknya. Dan insertionnya pun dia nggak terlalu dalam banget. So ya, di bagian dalam IEM-nya dia juga ada 3 vent, dan isolation si IEM ini, si Timeless, memang nggak terlalu bagus, biasa aja. Tapi kalau mau pakai buat jalan-jalan keluar, menurut gue masih cukup lah isolationnya si 7 Hz Timeless ini. Nah, untuk paket pembelian, apa yang lu bakal dapat gitu ya. Hal pertama yang lu bakal sadar pas lu buka paketnya adalah lu dapat case gede ini. Ini kayaknya CNC aluminium karena ini rasanya mirip banget sama keyboard gua gitu. Dan kalau lu tutup case ini, suara itu benar-benar mantep banget. Bener-bener gua kagum dah, ada brand yang sediain case macam gini gitu dengan IEM, bahkan IEM harga jutaan, puluhan juta, Z1R gua pun nggak dapat case ginian gitu kan. Dan gua rasa case ini pun nggak murah, ini paling mantan 200-300 ribu ada kali ya. Dan sejujurnya gue bakal lebih seneng kalau misalkan mereka kurangin harganya dibanding mereka sediain case yang over banget kayak gini. Tapi karena mereka sudah sediakan, ya untungnya case ini bentuknya cukup bagus dan kualitasnya pun oke banget. Tapi gue rasa ini sama sekali nggak bakal praktis, karena kalau taruh dalam tas lu, ini pasti bakal lecetin isi tas lu ataupun case ini juga. So ya, ini gue rasa bakal lebih kayak pajangan buat di rumah lah, dibanding sebagai case yang lu pakai buat jalan-jalan kemana-mana. Selain itu, lu bakal dapat 7 pasang ear tips dan sepasang filter untuk lu ganti.
Dan ngomong-ngomong masalah filteran ini memang tipis banget gitu ya. Ini cuman kayak buat mengurangi kemungkinan kotoran masuk dalam kuping lu gitu. Lu bisa ganti. Tetapi gue banyak baca di forum Headfi bahwa orang pada saat ganti-ganti ear tips sekarang bisa lepas sendiri gitu. Jadi lu harus hati-hati kalau ganti-ganti ear tips di si 700 Timeless ini. Dan pada saat lu pasangin pun diusahakan hati-hati karena memang ini tipis banget gitu. Kelihatan kali di kamera. Tipis banget lah pokoknya ini. Ya. Nah, sekarang kita bakal ngomongin masalah suaranya si 700 Timeless. Oke. Overall, menurut gue nih IEM yang bener-bener mantep banget. Suaranya mengarah lebih ke arah warm, malah bisa dibilang agak dark gitu ya. Dan kita langsung mulai ngomongin aja, dan kita bakal ngomongin mulai dari bassnya dulu ya. Si bassnya si 700 Timeless ini kuantitasnya cukup banyak. Sub bassnya lebih banyak dibanding mid bassnya. Sub bassnya gue rasa slamnya tuh benar-benar mantep banget. Extension sub bassnya juga dalam banget. Lebih dalam daripada gue sangka di IEM sekecil ini gitu ya. Dia nggak segede kayak masih Aisin 20, Aisin 10 gitu ya. Jadi gue cukup kagum dengan extensionnya. Mid bassnya juga kick dan punchnya itu mantep banget. Rasanya tuh malah lebih agak kayak dynamic driver dibanding planar gitu ya. Kalau misalnya lu dengerin headphone planar segala macem, kadang karakteristik bassnya tuh kalau misalnya lu ngomongin mid bass kick gitu ya, dia tuh kadang kayak hajarnya tuh nggak pas gitu, nggak sampai nggak kayak dynamic driver. Rasanya itu agak kayak ada yang membel gitu, kayak ada yang nahan rasanya. Lebih kayak nahan, bukan membel, lebih kayak nahan. Nah, di si Timeless ini bukan menjadi problem, dia benar-benar berasa kayak ya udah kayak dynamic driver, kicknya mantep banget lah. Nah, control overall di bassnya juga oke banget, dia nggak ada bleed gimana banget ke mid range-nya. Speed menurut gue ini lebih ke arah medium gitu ya, dia bukan bass yang paling cepet, tapi overall texture di bassnya juga bagus banget gitu. Dan ya, secara overall menurut gue nih bass yang kalau lu suka kuantitas bass yang cukup banyak gitu ya, tapi lu bukan bass set akut, menurut gue ini bakal cocok. Kalau lu bass set akut, lu nyari kuantitas, mungkin ini mungkin masih bisa masuk, tapi gue rasa masih kurang dikit gitu ya. Tapi kalau lu mencari kualitas, si Timeless ini bisa menjadi pilihan. Nah, untuk masalah mid-range Timeless ini sebenarnya gue gak banyak komplain. Mid-range-nya overall benar-benar tebel banget. Lower mid, daerah vokal cowok segala macam, dia benar-benar tebel banget. Di upper mid-nya pun dia tuh walaupun memang ada naik dikit gitu ya, ada emphasis dikit, tetapi dia nggak over gimana banget. Jadi kalau dengerin violin, lu dengerin vokal perempuan segala macam, kadang bisa agresif dikit, tapi nggak sampai gimana banget. Gua yang cukup sensitif terhadap daerah itu pun, gua rasa nggak terlalu banyak masalah. Kecuali lu benar-benar super sensitif banget, mungkin bisa menjadi masalah sedikit. Gitu. Overall menurut gua mid range-nya ini separasinya oke banget, detailnya juga ya menurut gua oke lah untuk harga segini. Not the best gue bilang, tapi oke, cukup banget lah menurut gua detail retrieval di mid range-nya. Nah, selain itu satu hal lagi di mid range-nya yang gua rasa adalah gua tuh benar-benar suka banget dengerin gitar segala macam di 700 Timeless. Gue lupa sebut itu tadi. So ya. Nah, selain itu kalau kita ngomongin masalah treble gitu ya, treble-nya si 700 Timeless itu dia tuh agak mendem. Treble itu benar-benar setelah 10k juga dia terjun bebas gitu ya, udah langsung hilang. Dia ada sedikit naik di 8k, ada peak yang lumayan tinggi, tapi gua yang cukup sensitif di daerah situ pun gua sensitif sama 6 sama 8k gitu ya. Di 8k gua nggak berasa ini mengganggu gitu ya. Memang kadang kedengeran peaknya, tapi rata-rata gue nggak ada merasa ganggu. Dan kecuali lo benar-benar uber sensitif sama daerah situ, mungkin itu bisa jadi problem. Tapi gue sendiri pun nggak mengalami problem di daerah tersebut. Untuk speed di treble-nya, menurut gue nih treble speednya agak lebih ke arah medium gitu ya.
kalau lu dengerin lagu-lagu yang bener-bener cepet kayak Dragon Force segala macem, dia bakal ketinggalan, tapi sisanya dia bakal libas habis, no problem. Untuk detail, menurut gue detail di Traveler menurut gue oke aja, not the best lagi. Tapi menurut gue udah cukup banget lah untuk harga segini gitu ya. Dan mungkin problem terbesar gue untuk masalah treble-nya itu adalah kalau simbal segala macem itu rasanya ya agak mendem, rasanya kayak simbal itu kayak kayak ditutupin sesuatu gitu, kayak di cover sama kertas atau apa gitu. Nah, gue rasa itu aja dong untuk nge-cover treble-nya ya. Kalau kita ngomongin masalah soundstage, ini mungkin bagian yang terlemahnya si Seven Hertz Timeless. Soundstage-nya ini, kalau misalkan ini kepala gue ya, kalau misalnya ini kepala gue, soundstage-nya si Seven Hertz Timeless itu dia tuh berasa lebih luas dibanding dia ada depan belakang gitu ya. Depan belakang itu benar-benar berasa sempit banget, kecil banget gitu ya. Kayak ini depan ke belakang tuh hampir nggak ada stage sama sekali. Untuk masalah width dia agak masuk dikit gitu ya. Jadi masih ada, tetapi memang nggak banyak gimana banget. Dan selain itu, imagingnya si Seven Hertz Timeless pun gue cuma dapat akurasi kayak 55 derajat atau 60 derajatan gitu ya. Jadi ya ini mungkin bagian terlemahnya si Seven Hertz Timeless lah. Tentunya seperti biasa, take it with a grain of salt gitu ya, karena persepsi gue terhadap soundstage dan imaging biasanya cukup berbeda dibanding reviewer lain ataupun kalian-kalian ini. So ya. Nah, karena kita udah cover itu semua, sekarang gue mau melakukan perbandingan dengan Tin P1. Nah, yang pertama, gue bakal bandingin sama Tin P1 karena itu yang mungkin paling deket untuk masalah price range, dan dia juga sama menggunakan planar, dan itu merupakan perbandingan yang paling sering dipertanyakan lah kalau kita ngomongin masalah Seven Hertz Timeless gitu ya. Jadi si Timeless versus si Tin P1, menurut gue bahasnya si Tin P1 itu jauh lebih sedikit, teksturnya lebih jelek dibanding si Timeless, kuantitas ya gitu lebih dikit, speed memang lebih cepat si Tin P1, dan overall control menurut gue jauh lebih bagus sih Tin P1 memang. Karena kuantitasnya juga jauh lebih dikit sih, dan memang lebih cepat gitu kan ya. Tetapi Timeless bassnya menurut gue jauh lebih enak didengar, mid bass punch-nya jauh lebih enak di si Timeless, slam di sub bass-nya juga jauh lebih berasa di si Timeless. Untuk masalah mid range, si Tin P1 menurut gue mid range-nya agak lebih tipis sedikit di daerah lower mids-nya gitu ya. Overall si Tin P1 berasa lebih clean dikit gitu untuk masalah lower mids. Separasi menurut gue bagusan dikit, detail bagusan dikit di si Tin P1. Dan untuk upper mids, Tin P1 memang jauh lebih agresif dibanding si Timeless. Jadi kalau lu sensitif sama upper mid, jauh-jauh dari si Tin P1, menurut gue Timeless jauh lebih aman. Dan ya gue rasa itu aja untuk masalah mid range ya. Untuk masalah treble, si Tin P1 itu benar-benar over banget menurut gue. Extension memang jauh lebih bagus si Tin P1 itu. Tapi si Tin P1 memang dia ada kayak semacam naik lagi di penghujung gitu, di sekitar daerah kayak 18K kalau nggak salah. Dan si Tin P1 tuh kalau lu masih ada persepsi suara di daerah situ ya, biasanya sih ini untuk anak-anak yang masih jauh lebih muda gitu ya, di bawah 16 tahun biasanya masih bisa mendengar sampai daerah frekuensi segitu. Ini malah bisa kadang agak annoying gitu, karena kuantitasnya naiknya cukup banyak di Tin P1. Dan ya gua sendiri pun cukup terganggu dengan kenaikan si Tin P1 itu di 18K. Tetapi memang si Tin P1 itu walaupun memang treble jauh lebih agresif dibanding si Timeless, memang presentasi cymbals dia menurut gue lebih gak mendem lah dibanding si Timeless. Kalau lu suka suara yang lebih agresif, memang Tin P1 mungkin bakal lebih cocok gitu ya. Tetapi overall menurut gue si Tin P1 itu suaranya lumayan aneh dibanding si Timeless gitu. Selain itu ada keuntungan di si Tin P1 gitu ya, dengan suaranya yang memang tonalitasnya kurang oke. Si Tin P1 itu detail dan
separasi di treble menurut gue lebih bagus dikit dibanding si timeless. So ya, kalau lu mencari murni teknikalitas, menurut gue si TNP1 bisa menjadi opsi. Kalau lu mencari ayam yang mudah disukai gitu, yang jauh lebih nyantai, menurut gue timeless itu bakal menjadi opsi yang lebih baik. Nah, selain itu gue bakal bandingin ini dengan si Tanjim Oksigen gitu ya, karena gue nggak punya banyak ayam di harga sekitar seginian, 3,5 jutaan gitu ya. Dan yang kepikiran saat ini adalah Tanjim Oksigen untuk gue bandingin sama si Audio Bravery. Nah, dibanding kedua itu, dibanding si Oksigen, si Timeless itu punya kuantitas bass yang lebih banyak. Kontrol menurut gue bagusan dikit si Oksigen, extension bagusan si Timeless jauh. Slam gue rasa juga lebih enak si sapi slam lebih enak si Timeless gitu ya. Mid range jauh lebih tebel si Timeless dibanding si Oksigen. Oksigen itu overall mid range-nya berasa jauh lebih tipis, dan upper mid-nya si Oksigen jauh lebih agresif dibanding si Timeless. Tapi Oksigen gue rasa detail separasi itu menang dikit di atas si Timeless gitu. Dan untuk masalah treble-nya si Oksigen juga dia jauh lebih banyak kuantitasnya dibanding si Timeless. Dan presentasinya menurut gue si Oksigen tuh lebih gak mendem lah gitu, dan lebih mendekati apa yang biasa gue dengar simbal biasanya. Extension treble juga si Oksigen lebih bagus dibanding si Timeless, so ya. Tetapi untuk speed menurut gue si Oksigen walaupun lebih cepet dikit, tetapi kalau untuk dengerin Dragon Force segala macam ya dia juga keteteran lah. Nah, kalau kita bandingin untuk masalah si Audio Bravery, si Timeless itu memang bass dan mid dia menang jauh dibanding si Audio Bravery. Pembantaian lah pokoknya itu. Satu-satunya menang si Audio Bravery adalah ya treble-nya. Treble si Audio Bravery itu memang lebih nggak mendem, ya, simbalnya jauh lebih oke. Extension juga lebih oke di treble-nya. Dan untuk masalah soundstage and imaging, menurut gua si Audio Bravery jauh lebih bagus dibanding si Timeless. So ya, gue rasa itu aja untuk review ini gitu ya. Overall menurut gue si 700 Timeless ini mungkin merupakan opsi planar terbaik yang lo bisa dapatkan di harga apapun. Terutama karena dia memang gak rewel source gimana banget, lo colok dongle Apple pun udah seneng gitu ya. Jadi gue rasa ini bisa menjadi pilihan yang cukup menarik, terutama kalau lo suka suara yang jauh lebih santai. So yeah, see you.